Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu ushul fiqh. Masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, kita baca ya. Perhatikan baik-baik nah, kalau bisa buka juga cetakannya antum supaya antum bedakan. Karena kalau yang saya lihat sama isinya, cuma susunannya yang dia kasih berbeda. Kita baca pertama, wa idza tammal kalamu ala al-haqiqati wal majaz. Dan setelah sempurna penjelasan tentang hakikat dan majaz, perlu kita ketahui bahwa para ulama berselisih dalam terjadinya atau tentang terjadinya majaz di atas 3 pendapat. Yang pertama, la majaza fil lughati wala fil Qur'an. Tidak ada majaz, tidak pada bahasa Arab dan tidak pula pada Al-Qur'an. Wa nusiba dzalika ila Abi Ali Al-Farisi wa Abi Ishaq Al-Isfirayini wa nasara dzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmiduhu Ibn Qayyim wa min al-mu'asirin Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Pendapat ini nusiba disandarkan kepada Abi Ali Al-Farisi, Abi Ishaq Al-Isfirayini, dan pendapat ini dikuatkan, nasara dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah, ya sudah saya pernah katakan, bisa dibaca Taimiyah, bisa Taimiyah. Ini dua bacaan yang masyhur. Wa tilmiduhu juga dikuatkan oleh muridnya Syekhul Islam yaitu Ibnu Qayyim. Wa minal mu'asirin, adapun dari kalangan ulama mu'asirin di zaman belakangan ini, di antara yang menguatkannya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahumullahu jami'an. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la majaza fil Qur'ani ma'a itsbatihi fil lughah. Mereka mengatakan tidak ada majaz, tapi dalam Al-Qur'an. Adapun dalam bahasa Arab tetap ada majaz. Wa nusiba dzalika ila Dawud Adz-Dzahiri, dan pendapat ini disandarkan kepada Daud Adz-Dzahiri. Ini imamnya siapa? Zahiriyah. Wa bnihi, dan disandarkan pula kepada anaknya Daud Adz-Dzahiri, Abu Bakar. Wa huwa qaulu Ibnu ini Huwaizimindad. Huwaizimindad. Betul? Nanti kita cari. Huwaizimindad minal Malikiyah. Juga disandarkan kepada Ibnu Huwaizimindad. Allahu Akbar. Orang mana ini? Ini dari kalangan ulama Malikiyah. Ya, wa binil Qas minasy-Syafi'iyah. Disandarkan juga kepada salah seorang dari ulama Syafi'iyah, Ibnul Qas. Wa bin Hamid, dan disandarkan kepada Ibn Hamid. Wa Abil Fadl At-Tamimi, Abu Fadl At-Tamimi. Wa Abil Hasan. Ini apa ini? Kayaknya ada antum di situ? Ada. Khirzun itu beda, saudara. Kayaknya Al-Khirazi. Allahu a'lam. Saya belum sempat cari juga ini. Tapi yang saya ingat Al-Khirazi. Tapi coba kita cari sama-sama. Minal Hanabilah ala anna nisbatal qawla bi inkaril majaz ila ba'dil ulama'i tahtaju ila tahririn wa tawthiq. Mereka beralasan kenapa mereka menafikan majaz dalam Al-Quran tapi tidak di dalam lughatul Arabiyah, karena untuk menyandarkan pendapat bahwa para ulama mengingkari majaz itu tahtaju ila tahririn, penelitian, dan tautsik, pemastian. Nah, karena tidak bisa dipastikan, maka dia bilang, kalau begitu kita tetapkan. Karena tidak bisa dipastikan, semua ulama menafikannya, tak? Makanya dia bilang kita tetapkan. Wal qawlu bi itsbatil majazi fil lughati wa nafyihi anil Qur'ani qaulun dhaif. Ada mereka, orang-orang mereka ini berkata, pendapat yang mengatakan bahwa majaz ada pada bahasa namun tidak pada Al-Qur'an, ini adalah pendapat yang lemah. Dia mengisyaratkan kepada pendapat yang pertama. Dia mengatakan itu pendapat yang lemah. Bahkan dia katakan mutanaqidun, pendapat yang apa istilahnya mutanaqid? Saling bertentangan. Kenapa? Dia katakan li'anna al-Qur'ana nazala bil lughatil Arab, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Wa lughatul Arabi
fiha al-haqiqatu wal majaz. Sedangkan bahasa Arab ada atau terkandung di dalamnya hakikat dan majaz. Berarti kalau bahasa Arab terdapat di dalamnya hakikat dan majaz, dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, berarti keharusannya apa? Al-Quran terkandung di dalamnya hakikat dan majaz. Ini pendapat mereka, tapi dibantah. Wadawafi ila inkaril majazi muta'addidah. Dan mereka juga mengatakan, okay, oh afwan ya, ini bantahan untuk pendapat dia. Afwan, pendapat dia. Jadi ini bantahan dari musannif. Afwan, saya kira ini bantahan dari Dhahiriyah. Ini bantahan dari musannif. Musannif mengatakan ucapan mereka yang mengisbat majaz, menetapkan majaz dalam bahasa tapi tidak dalam Al-Quran, ini pendapat yang lemah. Afwan, ini bantahannya musannif. Karena yang pertama kan dia nafikan semuanya. Al-Quran, bahasa, tidak ada majaz di dalamnya. Nah, orang-orang Dhahiriyah dia bilang, enggak. Dalam bahasa ada majaz, tapi Al-Quran tidak ada. Paham tak? Cocok nih? Nah, musannif dia bantah. Ini pendapat yang lemah. Kemudian kata musannif, wadawafi ila inkaril majaz muta'addidah. Lagi pula, dawafi itu apa istilahnya? Bukan pendorong. Apa? Kalau bahasa lepasnya ini, alasan-alasan untuk mengingkari majaz sebenarnya banyak. Iqtasara atau aktasiru minha ala salasah. Dan saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, annal majaz akhul kadhib wal Qur'an munazzahun an dalika wa hadha ghairu sahihin li amrayn. Pertama, kenapa mereka menafikan majaz dari Al-Qur'an? Dia mengatakan alasan pertama, karena majaz itu kata mereka kadhib. Salah satu bentuk kedustaan. Ya kan, kalau kita mengatakan asad, baru makna yang diinginkan rajulun syuja. Ini di atas hakikatnya tidak? Tidak. Tapi mereka, dia bilang ini dusta. Karena tidak di atas hakikatnya. Wal Qur'an, dan sedangkan Al-Quran, munazzahun anha. Atau andalika. Dia disucikan dari segala bentuk kedustaan. Paham ini? Kalau pendapat mereka majaz adalah dusta, itulah mengantarkan mereka mengatakan bahwa kalau begitu Al-Quran tidak ada majaz di dalamnya. Karena majaz itu dusta. Nah Al-Quran ada ndak yang dusta di dalamnya? Ndak ada. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu menurut mereka. Tapi kata beliau, wa hadza ghairu sahihin li amrayn. Pendapat ini tidak benar dari 2 sisi. Yang pertama, annal majaza laisa muqabilan lis-sidq. Pertama, majaz itu bukan lawan dari kejujuran. Tidak bisa kita bilang majaz itu dusta, karena majaz bukan lawan dari kejujuran. Sebagaimana kedustaan lawan dari, paham tidak? Tidak bisa kita bilang majaz itu mutlak, langsung kita bilang kadzib. Tidak. Melainkan kadzib itu kan lawan dari sidq. Iya kan? Kedustaan lawan dari kejujuran. Sedangkan majaz apakah lawan dari kejujuran? Iya. Karena orang juga yang mengatakan majaz, berkata dengan majaz, dia tidak bohong. Hanya saja ibarat yang dia pakai bukan di atas hakikatnya, tapi maknanya benar. Makanya kata beliau, hatta annal majaz laisa muqabilan lis-sidqi awil haqqi hatta yusofa bil kadhibi. Majaz ini perlu diketahui, dia bukan lawan dari sidik atau hak. Sehingga bisa kita katakan dia disifati dengan kadzib. Wa innama huwa miqabilun lil haqiqah. Tiada lain, dia lawan dari hakikat. Yang kedua, annal mutakallima bil majazi yansibu al qarinata ala iradatil makna ala iradatil makna al majazi. Lagi pula orang yang berbicara dengan majaz, mereka tidak ingin berbohong. Dari mana tandanya? Tatkala dia memaknakan lafaz bukan di atas hakikatnya, ada korina yang dia sampaikan. Paham ini? Contoh orang yang mengatakan, ra'aitu asadan yahtubu. Saya melihat seekor singa berkhutbah. Andai kata dia mengatakan, ra'aitu asadan, saya melihat seekor singa. Kemudian ternyata pas dipastikan bukan singa. Ternyata rajulun suja.
Kenapa ini? Mungkin kita katakan dia dusta karena tidak ada korinanya. Tapi kalau dia mengatakan ra'aitu asadan yaktub, ada yaktubnya, korinanya. Nah, sekarang justru kalau kita mengatakan ra'aitu asadan yaktub, kita tetapkan di atas hakikatnya, justru bisa jadi kita yang berdusta. Saya melihat ada singa yang berkhutbah. Masuk akal tidak? Tidak. Makanya harus dibawa kepada makna majazinya. Paham jadi itu? Jadi yang pertama tadi, kenapa dikatakan majas bukan dusta? Yang pertama karena majas bukan lawan dari sidak. Sebagaimana kadzib lawan dari sidak. Naam, kalau kadzib lawannya sidak. Tapi kalau majas bukan lawan dari sidak, maka tidak bisa disifati kadzib. Yang kedua, orang yang berbicara dengan majas juga, dia tidak berniatkan untuk berdusta. Dari mana? Karena dia bawa korina untuk menjelaskan makna yang dia inginkan dari apa yang dia lafadzkan. Paham ini? Kecuali kalau dia tidak bawa korina, baru dia mengatakan, ra'aitu asadan. Pas dilihat ternyata bukan asad, tapi rajulun syuja. Nah ini boleh kita katakan dia dusta. Tapi kalau ada korina, yahtub, pasti. Tidak mungkin asad yang diinginkan hayawanul muftaris. Tapi pasti rajulun syuja. Kenapa? Karena ada tadi korinahnya. Paham itu? Kemudian kata beliau, as-tsani, dalil mereka yang kedua. Anna isbatal majazi fil Qur'ani yufdi ila al-qawli bi anna Allah Ta'ala mutajawwiz. Majaz itu telah berlalu definisinya. Dia adalah lafaz yang tujawwiza, yang dilewatkan dari makna asalnya atau dikeluarkan dari makna asalnya. Sekarang mereka berdalil lagi kenapa mereka menafikan majaz dari Al-Quran. Dia bilang, kalau kita mengatakan majaz ada dalam Al-Quran, nah sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Allah itu mujawwiz. Allah itu merubah dari makna Al-Quran. Waliyahdubillah. Tidak mungkin. Makanya mereka mengatakan wahwa la yuqalu lahu ittifaqan. Dan tidak mungkin kita katakan sifat ini untuk Allah secara ittifaq. Tapi dijawab oleh muallif. Dia bilang muallif, wa yujabu an dzalika bi annahu ghairu lazim. Dan dijawab atas pernyataan mereka ini bahwa apa yang mereka sebutkan itu bukan keharusannya. Paham ini? Kenapa? Lianna asma Allahi tauqifiyah. Tidak bisa kita katakan Allah itu mujawwiz. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Paham ini? Fala yutlaqu alaihi illa biidnin. Maka tidak boleh kita itlakkan. Itlakkan itu ya berarti nama di sini. Tidak boleh kita itlakkan nama Allah atau kita namakan Allah dengan sesuatu kecuali dengan izinnya. Wala idna huna, dan Allah tidak mengizinkan itu di bab ini. Tsumma inna itlaqa kalimati. Ini di sini itlaqa kalimat itu. Kalau cetakan saya ini keliru. Disambung ke semua. Sama. Wallahu alam ini pernah kalian lihat kalimat begini? Ini wazannya tidak tahu wazan apa. Coba. Yang nampak bagi saya ini dua kalimat yang terpisah. Inna itlaqa kalimati majazin. Wallahu alam kalau antum dapat berarti Masya Allah. Ka'ala al-Khalil bin Ahmad ini kalau antum bisa dapat ini. Baik. Lagi pula menggunakan kalimat majaz ala lafzi fi ba'd isti'malatihi istilahun. Menggunakan kata majaz untuk suatu lafaz pada penggunaannya itu istilah. Jadi misalnya asad yang digunakan untuk rajulun syuja. Kita katakan apa? Majaz. Penggunaan lafaz majaz ini istilah aja sebenarnya. Tidak harus pakai majaz. Maka kalau begitu, majaz kalau terjadi dalam Al-Quran, ya tidak harus juga kita katakan Allah mujawwiz. Karena penetapan kata majaz untuk lafaz yang dirubah maknanya dari hakikat ke makna yang lain, dikatakan dengan majaz, itu istilah ji. Maksudnya para ulama aja yang buat itu istilah. Makanya tidak boleh kita tetapkan nama mujawwiz untuk Allah. Karena lafaz majaz saja
dinamakan untuk lafaz yang dirubah maknanya, itu istilah. Paham ini? Istilah yang dibuat oleh para ulama. Paham gini? Jadi tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'ani al-istilahiyah la yudafu ilallah. Ini intinya. Dan makna-makna istilahiyah yang dibuat, diistilahkan oleh para ulama, itu zaman sekarang baru ada. Itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-talith, syubhat yang ketiga. Ma waqa'a fi kalami ahli al-bid'ah min al-i'timadi 'ala al-majaz fi nafyi sifatillah ta'ala wa ta'wil al-umur al-ghaibiyah. Kata mereka orang-orang Zahiriyah, kenapa kita nafikan majaz dari Al-Qur'an? Kata mereka, karena majaz ini kebanyakannya terjadi pada ucapan-ucapan ahlul bid'ah, khususnya dalam bab al-i'timad 'ala al-majaz fi nafyi sifat, khususnya di dalam penyandaran mereka kepada majaz untuk menafikan sifat-sifat Allah dan untuk mentakwil perkara-perkara ghaibiyah. Maka dibalas oleh beliau, wal haqqu, yang benarnya, anna inkara al-majazi la yakfi fi qat'in niza'. Kalau kita bilang kita nafikan majaz dari Al-Qur'an hanya untuk menyelisihi atau menghilangkan perselisihan antara ahlul bidah dengan ahli sunnah, dia bilang ini tidak cukup untuk menghilangkan syubhat mereka. Wa tadra'u ahlal bidai bihi linafi sifati au ta'wiliha. Tadra' ini apa anunya? Siapa yang dapat terjemahannya tadra'? Dhara'a. Apa? Mengantarkan. Dhari'ah. Coba dhara'a. Tadra'. Kalau di sini dia bilang mencekik. Mencekiknya. Ya. Yeah. Dara. Maksudnya mungkin kalau kita menafikan juga majaz dari Al-Qur'an, itu tidak cukup untuk memaksa mereka apa ya? Kalau tadra. Kata para ulama di sini di Mu'jam, dara'a apa kira-kira terjemahan bagusnya nih? Kemarin saya sudah dapat, tapi saya lupa apa bahasa Indonesianya. Rizki, apa bahasanya bagusnya? Wa tadra'u ahlal bid'ah mengharuskan ya. Wa tadra'u ahlal bid'ah bihi linafi sifat atau ta'wiliha. Masa kita bilang dia tidak cukup untuk mengharuskan ahlul bid'ah menafikan sifat. Tapi intinya makna yang diinginkan bahwa mengingkari majaz dari Al-Qur'an itu tidak cukup untuk menghilangkan perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Wa yufsidu alaihim wujuha atau wujuhun akhar min al-istidlal laysat hiya ibtal qaulil majaz. Dan merusak istidlal mereka di sebahagian wujuh, di sebahagian tempat. Contoh misalnya takwil dan majaz mereka itu tidak cukup untuk membatilkan ucapan mereka. Pahamin? Jadi kalau kita mau bantah seharusnya bukan kita bantah dengan menafikan majaz dari Al-Qur'an, tapi kita bantah apanya? Ucapannya. Kan dia bilang ini, kenapa kita tidak tetapkan majaz dalam Al-Qur'an? Dia bilang kesimpulannya karena majaz adalah madhabnya ahlul bidah. Kata beliau, kalau begitu, kalau kita mau hilangkan madhab mereka, pendapat mereka, bukan dengan cara menafikan majaz dari
Al-Quran. Tapi dengan apa? Dengan kita bantah pendapatnya. Karena untuk menafikan majaz dari Al-Quran itu tidak cukup untuk menghilangkan pemahaman mereka. Tidak juga cukup untuk membantah kesesatan mereka. Wa ahammu dzalika i'timadul qarina al-lafdhiyah. Ya, bersamaan dengan itu, yang terpenting dari majaz adanya qarina al-lafdhiyah. Beliau mengisyaratkan bahwa kalau memang majaz digunakan ahlul bidah, beda majaznya dengan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah dia menggunakan majaz ada korinahnya. Beda dengan mereka yang tidak menggunakan qarina al-lafdhiyah. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga. Kita lepas dari pendapatnya Dhahiriyah. Kesimpulannya, Dhahiriyah berpendapat bahwa majaz ada dalam bahasa tapi tidak dalam Al-Quran. Alasan utamanya, mereka beralasan dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, karena majaz akhul kadhib. Majaz itu dusta. Sedangkan Al-Quran tidak ada kedustaan di dalamnya. Jawabannya ada 2. Yang pertama, majaz bukan lawannya sidq. Maka tidak bisa disifati dengan kadhib. Karena kadhib lawannya sidq, sedangkan majaz bukan lawan dari sidq. Jawaban yang kedua, na'am. Karena orang yang berkata dengan majaz, dia juga tidak maksudkan apa? Kadhib. Kenapa? Karena dia membawakan majaz itu dengan qarina. Yang kedua, oke, kalau begitu alasan yang kedua. Naam, majaz memang ada qarinahnya. Tapi ahlul bidah, majaz ini termasuk dari apa? Dari pendapat, bukan ya? Alasan yang kedua. Taib. Majaz katanya, itu kan dari kata tajawuz. Kalau begitu, Al-Quran terdapat majaz di dalamnya. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Berarti siapa yang berucap dengan Al-Quran yang terdapat dalamnya majaz, bisa kita namakan dengan mujawis. Dan ini kata beliau tidak boleh kita katakan Allah mujawis. Kata pensyarah, nah memang siapa bilang boleh Allah dikatakan dengan mujawis. Tapi bukan dari sisi situ antum ambil. Tapi dari sisi lain. Dari sisi kenapa Allah tidak dinamakan mujawis? Karena nama Allah tauqifiyah. Dan Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan mujawis. Alasan yang kedua, sebenarnya lafaz majaz juga. Kan dia mengatakan Al-Quran majaz. Majaz dari kata mana? Tajawwaza, ya tajawuzan. Majazan, mujawwaz. Dia bilang kalau majaz, yang dimana majaz adalah kalamullah, terdapat di dalamnya majaz, berarti siapa yang berucap dengan majaz itu, siapa namanya? Mujawis. Dia bilang tidak bisa kita bilang seperti itu. Karena penetapan majaz pun untuk lafaz yang dirubah maknanya, ini istilah. Dan lafaz istilahi itu tidak bisa disandarkan kepada Allah. Kalau untuk lafaz, na'am. Misalnya, ra'aitu asadan yarmi. Untuk lafaz ini. Disandarkan kepadanya makna istilahi. Oh, lafaz ini majaz. Na'am, boleh. Tapi kalau lafaz istilahi ini disandarkan kepada Allah, oh kalau begitu karena Al-Quran majaz, berarti Allah mujawwiz. Boleh enggak? Enggak bisa. Karena mujawwiz ini lafaz istilah, tidak bisa disandarkan kepada Allah. Alasan yang ketiga mereka mengatakan, tidak boleh kita pakai majaz dalam Al-Quran. Karena majaz ini, thariqahnya ahlul bidah. Jawabannya apa? Jawabannya, kalau kita ingin menafikan atau meniadakan takwil majaznya ahlul bidah, bukan dengan cara menghilangkan majaz dari Al-Quran atau tidak menetapkan majaz dari Al-Quran. Karena kita menafikan majaz dari Al-Quran juga, itu juga tidak cukup untuk membatilkan mazhab mereka, pemikiran mereka, kesesatan mereka. Lagi pula, ahlus sunnah, kalau dia menggunakan majaz, maka dia menggunakan majaz dengan qarina. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mereka mengatakan, apalagi namanya, yanzilu rabbuna. Mereka mengatakan, yanzil malaikatuhu wa amruhu. Semuanya dibilang seperti itu. Ada enggak qarinahnya? Tidak ada. Mereka hanya mengatakan karena Allah tidak mungkin turun di bumi. Karena mirip dengan makhluk, maka makhluk munazzahun anillah. Dia bilang hanya begitu. Tapi ahlus sunnah, qarinahnya ada. Mana qarinahnya? Mayas'aluni? Apa? Man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yad'uni astajibah. Ini kata ahli sunnah. Tidak mungkin maknanya malaikat tuh.
Masa malaikat yang ingin mengijabah doa para hamba? Apalagi amrullah, tidak mungkin. Ada tidak korina? Untuk ahlul bidah ini, bukan untuk ahlul sunnah. Karena ahlul sunnah karena di atas hakikatnya memang. Untuk ahlul bidah, ada tidak korinanya? Dia bilang korina. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa kata ahlul bidah? Yadullah rahmatu. Dengan rahmat. Ada ndak anunya, korinahnya? Ndak ada. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu kalau dia membawa lafaz dari hakikat ke majasnya, pasti ada korinahnya. Maka tidak bisa disamakan dengan madhabnya ahlul bidah. Pendapat yang ketiga, wuku'ul majazi fil Qur'ani ka wuku'ihi fil lughah, yang mengatakan bahwa majaz itu terjadi dalam Al-Qur'an sebagaimana terjadinya dalam lughah bahasa Arab. Wa huwa qaulul jumhuri wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhurul ulama minal lughawiyyin wan nuhah, dari kalangan ulama bahasa dan ulama nahwu, wal usuliyyin wal fuqaha, begitu pula jumhur ulama usul dan ulama fikih berpendapat dengannya. Bahkan al-mufassirin wal muhaddisin wa ghairihim, jumhur dari ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama hadis juga berpendapat dengannya. Bal, hanya saja ba'duhum hakal bahkan sebagian dari mereka hakal ijma, ada yang menukil ijma, haka menghikayatkan. Sama, menukil menghikayatkan sama. Lianna al-majaz lughatul arabiyyah. Mereka beralasan kenapa mereka menetapkan majaz pada bahasa dan Al-Quran, karena majaz itu termasuk dalam bahasa Arab. Wa adatuha fi kalamiha, dan termasuk dari adat-adat orang Arab di dalam ucapannya. Ini biasa orang Arab seperti ini, seperti was'alil qaryah. Ya, itu kan sudah dipahami oleh orang Arab bahwa itu majaz. Wal Qur'anu nazala bi lughatiha wa alfadhiha. Sedangkan Al-Quran itu sendiri turun dengan bahasanya, maksudnya bahasa Arab, dan juga lafaz-lafaznya. Wa qad ja'al majazu fil Qur'ani fi ayatin katsiratin kama taqaddam. Dan telah datang majaz di dalam banyak ayat dalam Al-Quran sebagaimana yang telah berlalu. Lakin, hanya saja, hadzal qaulu laisa ala itlaqihi. Ucapan ini, pendapat ini tidak boleh kita mutlakkan, amalkan secara mutlak. Ya, kenapa? Fal majazu waqi'un fil Qur'ani ma adal ayatil lati tatahaddatsu anit tauhid wa sifatillahi ta'ala. Karena majaz memang ada dalam Al-Qur'an, hanya saja dikecualikan pada ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid dan sifat-sifat Allah. Maka berarti majaz walaupun ada dalam Al-Qur'an, tapi khusus untuk sifat-sifat Allah, ada atau enggak? Enggak boleh kita katakan ada majaz. Bukan hanya itu, wa akhbaril qiyamah, tidak boleh juga kita katakan ada majaz pada pengkhabaran tentang hari kiamat. Wa mughayyabati yaumil akhirah, dan juga tentang hal-hal gaib yang akan terjadi pada hari akhirat kelak. Wa kadzikril jannati wan nar, seperti penyebutan tentang surga dan neraka, tidak boleh kita katakan majaz. Wa mithli dzalika aidha ma jaa fil Qur'ani was sunnah anil makhluqati kas-sama'i wal ardi wasyamsi wal qamari wan nujumi wal jibali fakulluhu min qabili al haqiqah. Begitu pula tidak boleh kita katakan majaz pada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berupa penjelasan tentang makhluk-makhluk Allah seperti langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang serta gunung-gunungnya. Maka semua itu termasuk dari hakikat, bukan majaz. La yadkhuluhu ta'wilun. Tidak ada takwil yang bisa memasukinya. Maksudnya tidak boleh sama sekali lafaz-lafaz tersebut ditakwil. Wala yajri fihi majaz, dan tidak boleh pula kita katakan dia majaz. Wala yalzamu min itsbatil majazi fil Qur'ani wuqu'ahu atau wuqu'uhu fi ayatis sifati wala fi ayatil umuril ghaibiyah. Dan karena memang bukan merupakan keharusan ditetapkannya majaz dalam Al-Quran, kita harus tetapkan dalam sifat dan umurul ghaibiyah. Paham ini? Kalau kita menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran, tidak harus kita menetapkan bahwa
Majaz itu mutlak pada setiap ayat, walaupun dalam ayat-ayat sifat dan ayat-ayat mughayyabat, tidak mengharuskan. Melainkan kata beliau, wa kadza id yumkinu itsbatu sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha wa wajihiha al-laiq billahi ta'ala. Karena sangat mungkin, bahkan wajib, untuk mengisbat, menetapkan sifat Allah di atas hakikatnya dan di atas bentuk yang pantas untuk Allah. Paham ini? Jadi walaupun ada majaz dalam Al-Quran, tapi untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penghalang-penghalang yang menghalangi majaz untuk masuk ke dalamnya. Apa itu? Kewajiban kita untuk menetapkannya di atas hakikatnya, maka menghalangi majaz untuk masuk di dalamnya. Kemudian kata beliau, li'anna wa kadza ma yata'allaqu bil ghaibiyat wa isbatil majazi fiha au fima sampai di sini ya. Wa kadza ma yata'allaqu bil ghaibiyat. Begitu pula terhadap penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Apa maksudnya? Tidak boleh dimasuki oleh majaz. Sorga, neraka, hari akhir, timbangan, segala macam bentuknya anda boleh kita katakan majaz. Wa isbatul majazi fima adaha. Adapun untuk apa yang selainnya maka boleh kita tetapkan majaz untuknya. Kenapa? Lianna isbatal majazi la budda lahu min qarinatin lafdiyatin tusriful lafdha an ma'nahul haqiqi ila ma'nahul majazi. Tapi perlu diperhatikan, walaupun boleh kita mengisbat, menetapkan majaz pada selain ayat-ayat sifat dan ghaibiyat, majaz itu tidak boleh tidak. Harus ada qarina lafdhiyah yang menunjukkan bahwa lafaz itu dibawa dari makna hakikinya kepada makna majazi. Wa hadhil qarinatu inda ahli sunnati muntafiyatun an ayatis sifati wal umuril ghaibiyah. Dan qarina ini walaupun dia ada dalam Al-Quran, tapi khusus untuk ayat-ayat sifat dan yang menjelaskan tentang perkara-perkara gaib, itu dinafikan di sisi ahlus sunnati wal jamaah. Kesimpulannya, dalam majaz para ulama berselisih menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang menetapkan majaz, yang menafikan majaz tidak pada Al-Quran dan tidak pula pada bahasa Arab. Tidak ada majaz. Pendapat yang kedua adalah pendapat Zahiriyah dan yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan ada majaz, tapi dalam bahasa, bukan dalam Al-Quran. Tapi pendapat ini dhaif karena pertama tanaqud, dan dalil-dalil yang dia bawakan juga semuanya terbantah. Tapi di antara dalil-dalil itu yang paling kuatnya tanaqudnya saja. Bagaimana kita bisa menafikan majaz pada bahasa, pada Al-Quran, tapi tidak dalam bahasa? Padahal yang kedua-duanya ini itu mutalazim, saling mengharuskan. Paham ini? Bagaimana kita menafikan satu sifat pada dua hal yang saling mengharuskan, kita nafikan pada salah satunya dan kita tetapkan pada yang lainnya? Mutanakid. Paham ini? Makanya pendapat ini dibantah. Pendapat yang ketiga yang menetapkan majaz di dalam Al-Quran dan dalam bahasa, tapi dengan syarat. Tidak secara mutlak, melainkan dikecualikan darinya ayat-ayat sifat dan ayat ghaibiyat. Itu pun boleh majaz selain daripada keduanya kalau ada qarina al-lafdhiyah. Dan faedah yang terakhir sebagai bahan murajaah juga, kita ingat kembali pendapat yang telah kita nukil bahwa orang-orang yang menafikan juga majaz dari Al-Quran dan tidak pula dalam bahasa, untuk majaz yang terjadi, apa mereka katakan? Itu bukan majaz, tapi tetap di atas hakikat, tapi bukan lagi hakikat lugawiyah, imma syar'iyah atau imma urfiyah. Ini kesimpulannya sebenarnya. Ini kesimpulannya. Kalau kita mau mengatakan majaz, fadhal, ada ulama bahkan jumhur mengatakan dengan itu. Tapi kalau kalian mau aman juga, tidak masalah. Kita berpendapat bahwa tidak ada majaz, tapi melainkan itu hakikat. Tapi bukan lugawiyah.
dia imma syar'iyah atau imma urfiyah. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah.